Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Ayyukina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu bang, masa kurang yakin saya itu mantan muslim? Mantap. Sah ini, beneran ini teman-teman, dia mantan muslim tadinya. Desember Betul, tahun berapa bang? Desember. Saya tuh di pesantren itu 3 tahun dulu bang. Di pesantren 3 tahun. Di pesantren 3 tahun. Kemudian saya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak orang yang murtad terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam video ini seorang Muslim, alumni pesantren yang sudah tinggalkan agama lamanya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi seorang yang sudah pernah belajar di pesantren itu pasti mendalami agama Islam. Sudah belajar sungguh-sungguh, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan justru memanggil untuk menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita saksikan videonya bersama berikut ini. Bekerja di Manado. Saya punya teman Kristen ya. Terus saya tuh penasaran gitu. Saya bilang, "Bro, boleh nggak saya ikut ke gereja sekali aja gitu? Saya tuh penasaran, ibadahmu tuh sudah cuma hari Minggu, terus cuma 2 jam. Kalian tuh cuma ngapain gitu?" Gitu bang. Setelah saya ikut ibadah, tapi terus puji Tuhan, dari situlah Roh Kudus itu mau jamah saya gitu. Jadi nggak masuk akal gitu kan, lagu yang harusnya saya itu nggak tahu, yang saya itu nggak tahu lirik dan artinya dan nadanya, tapi saya itu bisa nangis. Puji Tuhan. Mantap. Nah, ini karena ketika ada orang muslim begitu bang ya, apalagi santri, Anda mengakunya santri gitu, tapi dari bacaan Anda sih saya yakin Anda memang pernah mondok atau menjadi santri. Itu nampaknya banyak muslim yang nampaknya ya rada biasalah, mereka misalnya suka kejang. Oke, saya coba menaikkan seorang muslim ya, supaya siapa tahu dia nanti ini akal-akalan saja atau bagaimana gitu. Oke, kita coba naikkan seorang muslim ya. Bagi teman-teman yang muslim, kalau masih meragukan bahwa Bang Fajar ini tadinya itu mantan muslim, teman-teman bisa ngecek ya, bisa naik, bisa menguji apakah dia ini hanya ya akal-akalan begitu ya. Silakan bagi teman-teman yang muslim, kita berikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi apakah dia ini mantan muslim atau tidak ya. Kita kasih naik, ada Dani, coba Dani Tri. Oke. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, Dani Tri, apakah Anda seorang muslim bang? Halo? Dani? Saya turunkan. Berat saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik coba Bang Weli. Oke, Bang Weli. Itu suara apa itu bang? Saya lagi di tambang bang, lagi kerja. Oh kerja. Sebentar, Bang Weli, Anda muslim bang? Muslim, alhamdulillah muslim. Ya coba bang, silakan nyalakan kamera. Ini Fajar ini dia bilang mantan santri dan bacaan Quran tadi sudah dites sangat merdu ya. Dan dia sudah masuk Kristen bang, sudah menuju ke jalan yang benar. Kapan ini Anda mau ikutan? Silakan Bang Weli, nyalakan kamera. Gimana bang nyalanya bang? Saya kirimkan undangan ya. Tuh sudah. Oke bang silakan. Edis, apa kabarmu bang Edis? Baik. Baik.
Apa nih Bang Edis? Apa yang mau ditanyakan sama Bang Fajar ini? Iya, silakan Anda cek apakah dia ini mantan santrinya itu ngaku-ngaku atau sungguhan begitu. Kalau saya sih pada prinsipnya kan nafsi-nafsi Bang. Jangankan dia pindah agama Kristen, tidak ada agama pun kita tidak ada masalah. Jangan putus Karena asa kita gitu dong. si- Sebentar, jangan putus asa. Setelah Anda mengakui banyak umat Islam yang meninggalkan agama Islam, jangan putus asa begitu. Coba dites apakah dia itu Tidak hanya ngaku-ngaku saja. Silakan. Nggak bisa Bang, karena itu adalah panggilan dari hati nurani. Oke, berarti Anda sudah Nggak bisa mengakui kita ya. memaksa. Sebentar. Wah, Berarti Anda saya sudah terserah mengakui bahwa di akhir-akhir ini, di era internet ini, sudah banyak muslim-muslim, bahkan santri-santri, ibu-ibu, emak-emak, sudah banyak meninggalkan agama Islam. Wah itu kan perasaan lu aja Bang. Nuh, kan? Orang masih yang terbaik Bang. Oke lah. Bang Edis aja. Oke lah, baik, karena Bang Welly juga tidak bisa membantah bahwa Fajar memang mantan seorang santri. Oke, mungkin ada Bang Fajar mau sampaikan, Bang Fajar, silakan. Ada Bang. Kepada Pesan yang saya- masih muslim, Bang. Kepada yang masih Jangan muslim, dibantah, Bang. apa pesan Saya Anda gini kepada ya. mereka? Pesan saya sama teman-teman yang muslim, kalian itu hati kalian jangan keras untuk mengenal Yesus. Karena kalian itu terlalu keras, kalian itu terlalu sombong sampai kalian tuh nggak mau mengaku Yesus begitu. Padahal sudah jelas-jelas Allah yang dekat itu cuma Yesus. Yesus itu turun ke dunia gitu loh. Kalau Allah kalian tuh nggak ada, dia tuh menampakkan diri ke dunia tuh nggak ada begitu loh. Oh, tuh dengerin Yesus tuh itu Bang Welly. turun. Dia itu dekat sama manusia tuh, dia tuh dekat. Yesus itu dekat gitu loh. Saya mau tanya sama kalian semua, jawab pertanyaan saya. Tuhan mana yang dia itu turun ke dunia ya kan? Turun ke dunia itu menyerupai, menjadi sama seperti kita karena dia itu pengen dekat sama kita tuh. Tuhan yang mana selain Yesus? Ada enggak? Coba dijawab. Kalau sampai ada, saya pindah dari Kristen. Loh sekarang persoalannya. Jawab. Oke, mungkin Bang Fajar nih suaranya agak ini. Oke, Bang Fajar, mungkin suatu waktu nanti Bang Fajar bisa naik lagi karena Bang Fajar kan lagi kerja. Juga ada suara mesin-mesin, deru-deru mesin di situ, Ya, jadi Bang, agak berisik. Saya lagi kerja juga Bang, puji Tuhan lagi kerja. Oke, lagi kerja. Oke, Bang Fajar Bang nanti Edis, bisa sambung terus. lagi. Bang Edis ya, terus jangan takut memberitakan Injil. Tuhan Yesus panglima kita Bang. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang Fajar ya. Lanjut kerja dulu. Kapan-kapan nanti kalau udah santai-santai boleh naik. Oke, saya turunkan dulu Bang Fajar. Karena deru-deru mesinnya itu sangat ini mengganggu. Oke. Ya, Bang Welly, gimana Bang Welly? Ya. Gimana Bang, kabarnya gimana Bang Edis yang luar biasa ini? Aku alhamdulillah baru sempat dikasih naik ya. Sudah kurang lebih 2 minggu inilah memperhatikan dan mentelaah apa yang Bang Edis sampaikan. Semua itu versinya Bang Edis ya benar betul, tapi kan tidak mungkin saya terima begitu saja Bang. Kalau tadi Abang mengatakan bahwasanya Bang Fajar itu meyakini dia Islam, ya itu kan hak veto Bang. Jadi nafsi-nafsi, ilmu Bukan, kita nggak bicara hak. Kita Agama, tahu bahwa agama. setiap orang itu kan berhak memilih agamanya masing-masing. Betul, Ya kan? setuju, Tetapi sepakat. yang saya tanya tadi itu tentang apakah klaim dia bahwa dia mantan santri itu hanya bohong-bohong, karena sering di sini Muslim itu menuduh saya bohong-bohong, tapi suruh membuktikannya dia nggak mampu. Ya tergantung lah Bang. Jadi pola pikirnya lah. Jadi yang jelas bahwasanya kalau kami yang muslim yang sesungguhnya muslim itu Bang, bahwasanya memang kami tidak bisa memaksakan hak dan kewajiban Anda memeluk Kata agama apapun. siapa? Menurut Bang Welly, Bang. Ya. Menurut agama Islam, kalau ada orang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, diapain? Diapain? Ya terserah dia Bang. Nah. Mau diapain? Pantesan Anda masih Islam Kalau karena Bang Anda Edis- nggak tahu. Bang, menurut agama Islam,
orang yang mengganti agamanya harus di Sekarang kalau gini, kalau Bang Edis mendapat hidayah, tiba-tiba Bang Edis mendapat hidayah masuk ke Muslim, itu bagaimana Bang? Apa perlu Tidak kita cemu? mungkin, karena saya tahu menjadi seorang Islam maka Anda akan berubah menjadi jahat. Nuh, kok nggak percaya? Bang, saya sudah bilang. Bang, dengerin ya, Bang Weli. Rahmatan lil alamin Bang, dia itu Islam bukan, itu Bang, bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kelamin. Lu tidak percaya. Bang, dengar. Bang, dengar. Menjadi Islam itu akan memanjakan kelamin Anda. Betul atau tidak? Enggak. Loh, Enggak. Anda boleh mencari istri-istri dengan harta yang Anda miliki, betul? Tergantung pola pikirnya yang mana. Aduh, sudah saya bilang Bang, Anda itu salah ucap terus. Bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kelamin. Nah, berarti Anda yang salah ucap itu. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Kalau Anda sebagai Muslim berpedoman dengan Al-Quran, Anda walaupun sudah punya istri, boleh tidak Anda mencari istri-istri lain dengan uang yang Anda miliki? Tergantung dari segi mana dia berpikirnya. Kalau umpama saya, kalau lagi saya banyak uang, saya memperbaiki rumah tangga dan istri saya. Bukan, saya kasih tidak bahan tanya istri itu. saya. Menurut Al-Quran, boleh tidak Anda mencari istri-istri dengan uang yang Anda miliki? Kalau dengan uang tidak ada Bang, tidak ada yang mengatur di dalam Al-Quran satu hadis pun ya. Kalau karena banyak uang, itu bukan ayatnya. Boleh. Aduh, masalahnya begini. Mana Bang? Mana Bang? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-24. Ayat yang Oke, ke-34. Bacakan apa? Baik, saya bacakan. Memang mereka, kenapa sih kalian tidak setuju bahwa agama Islam itu rahmat bagi kelamin Anda? Anda ini sungguh nekat yang nyata ya. Saya bacakan. Surat An-Nisa ayat yang ke-34. Saya akan bacakan ya. Bacakan. Nih. Perhatikan ya. 24, sorry. 24 ya. Kan udah salah kan? Aduh, Bang Edis. Loh, tidak salah, cuma salah sebut nomor saja. Oke, nih saya bacakan. Diharamkan bagi kamu perempuan-perempuan yang telah bersuami. Jadi nggak boleh Anda mengawini perempuan yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi budak-budak yang kamu miliki walaupun ada suaminya halal. Oke? Dan bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan juga bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Tuh jelas ayatnya. Surat An-Nisa ayat ke-24. Anda kaget. Ya gimana gak kaget? Orang baca Quran aja gak dibaca artinya. Bukan Bang, sekarang persoalan itu tafsir daripada Al-Quran tersebut. Ini bukan tafsir Bang, ini ayat Al-Quran. Oh iya, cara menafsirnya Abang. Sekarang cara menafsirnya Saya Bang nggak Edis itu menafsirkan, bagaimana? saya Kalau hanya Bang membacakan Edis. saja terjemahannya. Oke, sekarang terjemahannya apa yang disampaikan tadi Bang Edis itu. Bang Anda Edis sudah bisa itu halal menafsirkan bagi bahwa Anda. apa itu? Dengarkan. Allah itu menghalalkan bagi Anda perempuan-perempuan. Apa saja yang dihalal-halalkan? Ya, yang pertama yang diharamkan itu perempuan yang sudah punya suami. Itu diharamkan Ya, bagimu. Nah, tapi perempuan-perempuan yang sudah bersuami boleh asal dia menjadi budakmu. Nah, makanya kalau orang ke Arab, ya kan jadi TKW di Arab walaupun suaminya di Indonesia, boleh dihamil.
Makanya walaupun jadi TKW di Arab, pulang-pulang sudah hamil dari anak majikannya. Itu hanya pola Loh, pikirmu aja yang tidak rusak, percaya ini, aduh. Bang, Bang, Sekarang kalau mau makanya dipercaya gini, itu harus ada bukti, Bang makanya Edi. sesekali itu merakyat. Apa gunanya merakyat? Karena obrolan-obrolan di warung kopi, obrolan-obrolan di pasar, di tengah-tengah masyarakat, kita akan tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti Baik-baik lagunya aja, Slank Bang. itu loh. Tahu kan lagunya Slank? Hei bung yang di atas sana, coba turun ke jalan. Nah. Lihat-lihat situasi gitu. Emang mau jual obat turun ke jalan. Loh, makanya gini. Cerita-cerita orang yang pernah kerja ke Arab, ya kan? Wanita-wanita yang pernah kerja ke Arab, memang rata-rata begitu diperlakukan. Gimana? Itu hanya framingmu aja, Bang Kok Edi. framing? Memang Ya itu iya, cerita-cerita yang kalau di kalau tunjukkan satu siapa? Nanti kita bisa cek. sedangkan Al-Quran saja sebagai kitab yang paling fundamental aja Anda tidak tahu. Anda tidak mau tahu. Gimana mau yang lain? Gimana? Oke, jadi maksud saya begini ya. Yang saya maksud kepada Bang Welly, Islam itu rahmat bagi kelamin Anda. Betul? Wah, Karena itu dia betul akan memanjakan. Betul menurut Ih, Anda. loh, kok menurut saya loh. Baik. Baik. Saya akan buktikan bahwa Islam itu rahmat bagi kelamin. Sebentar, nih. Anda bilang rahmat bagi alamin. Jangan salah ucap. Ingat, salah ucap beda makna. Nih. Iya, oke, mana Salah Afi? ucap, salah lafaz, salah kolkola itu akan beda makna. Betul. Nih. Oke, nih. Ini bukti bahwa Islam itu rahmat bagi kelamin. Sebentar nih, dengarkan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Itu. Terus, Pak. Jangan ditutupin, Bu. Jangan menyembunyikan wajah, Bang. Aduh, Anda malu ini. Kalau Islam rahmat bagi kelamin Anda, aduh. Ya luar biasa saudara-saudara, bahwa kesaksian daripada seorang murtadin ini sangat memberkati, dan semoga semakin banyak orang yang sadar bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan juga dalam video ini ada seorang muslim yang kepanasan karena ada lagi satu jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi biarkanlah itu, tetapi kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang memilih, memanggil, menetapkan, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati kita sekalian.